selamat datang di Otuy, obrolan santuy. Aku Alfi Arimbi Latifah, aku sebagai host. Hari ini aku akan ngajak salah satu aktor yang ada di naskah Nyonya-Nyonya. Kita panggil aja ya, ini dia. Nah, ini dia. Perkenalkan dulu. Halo semuanya, nama aku Laras. Kita panggil Laras aja maksudnya. Sebagai Nyonya. Apa kabar Laras hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum aku nanya tentang naskahnya, aku mau nanya dulu, apakah kamu ada kendala atau kesulitan di dalam proyek ini? Kalau ngomongin soal kendala, kesulitan, pasti setiap proses ada gitu ya. Mulai dari kita yang latihan kurang kompak, atau kadang suka ada yang nggak datang gitu kan, atau kayak kadang lupa-lupa dialog segala macem, itu pasti ada. Kalau cara mengatasinya gimana, Laras? Agak harus sedikit dipaksa ya kalau teman saya mah gitu kan, harus agak gitu. Oke teman-teman, itu salah satu cara Laras buat mengatasi kesulitan-kesulitan selama latihan berlangsung. Kalau boleh tahu gimana sih latar belakang naskah Nyonya-Nyonya ini? Oke, jadi naskah ini tuh dibuat waktu tahun 1982 oleh seorang penulis bernama Wisran Hadi. Jadi naskah ini dibuat untuk menggambarkan kondisi masyarakat pada waktu itu akan keserakahan pada harta warisan. Oke Laras, berarti penulis naskah Nyonya-Nyonya itu adalah Wisran Hadi? Siapa sih Wisran Hadi itu? Wisran Hadi itu seorang seniman asal Minangkabau, juga seorang budayawan Indonesia. Nah, itu teman-teman, yang membuat naskah Nyonya-Nyonya itu Wisran Hadi. Aku bingung, boleh nggak sih sebutin tokoh-tokoh yang ada di naskah Nyonya-Nyonya? Boleh. Jadi tokoh-tokoh naskah ini tuh ada Nyonya, Tuan, para keponakan dari suami Nyonya, yaitu ponakan A, B, sama C. Terus ada istri juga. Siapa aja sih ya aktor yang memerankan tokoh yang ada di naskah ini? Oke, jadi aktor dari yang memerankan tokoh dari naskah itu, pertama ada saya sendiri sebagai Nyonya, terus ada Adika sebagai Tuan, terus Alfi sebagai istri, Naysila sebagai ponakan B, Syifa sebagai ponakan A, Aninda sebagai keponakan C. Oke Ayas, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kita saksikan. Ini dia Nyonya-Nyonya karya Wisran Hadi. Selamat menyaksikan. Aduh, sudah malam. Taksi gak ada yang lewat lagi. Gimana ya? Aduh, hujan lagi ini mah. Basah. Drastis. Perubahan cuaca memang sulit dipastikan. Walaupun setiap malam televisi mengumumkan ramalannya, sulitnya di sini mereka beramal tanpa memperhitungkan kondisi-kondisi lain. Akibatnya selalu saja orang-orang seperti saya yang jadi korbannya. Berdiri berjam-jam menunggu hujan reda, taksi gak ada yang lewat lagi. Mestinya pedagang barang antik seperti saya itu dilindungi dari bencana alam yang datang mendadak. Bukan karena langkahnya pedagang barang antik, tapi karena barang antik itu sendiri yang sudah langka sekarang. Bagus sekali Tuan, bagus. Tentu Tuan sudah menyiapkan alasan dua kan untuk tetap berdiri di teras rumahku ini. Ramalan cuaca meleset, hujan tak kunjung reda, taksi tak ada yang lewat, dan sebagainya. Apa kata orang-orang itu nanti kalau mereka lihat Tuan harus berdiri di sini? Ekornya Tuan, ekornya. Sabar aku Nyonya. Kan saya sudah bilang kalau ada taksi yang lewat, saya akan segera angkat kaki. Kemarin Tuan berdiri di pekarangan rumahku sendirian dengan berbagai alasan.
Tuan telah memaksaku menjual 1 meter persegi pekaranganku untuk tempat Tuan berdiri. Apa Tuan kira teras rumah punya tebis? Ayo pergi Tuan, jangan berdiri di sini. Namaku tidak boleh cacat di mata umum. Anda merasa sedikit atau nyonya? Saya teh hanya sebentar saja. Berapa kali katakan namaku Tuan, aku bisa rugi. Jadi nyonya merasa nama baikku dirugikan? Iya. Waduh, merugikan orang lain. Suatu pekerjaan yang paling tercela. Saya teh belum pernah merugikan orang lain, nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Makanya Tuan harus pergi. Tunggu sebentar lagi ya, nyonya. Masa nggak kasihan sama saya? Nah, tidak, pokoknya Tuan tuh harus pergi. Aku bisa rugi. Nyonya teh mengatakan rugi. Nyonya teh rugi? Ya udah, saya ganti. Berapa kerugian nyonya? Tapi nyonya sendiri tidak mau diganti dengan uang. Lalu apa harus saya ganti dengan cinta, nyawa, atau celana? Kembali ke tempat Tuan berdiri semula. Itu sudah pembayaran yang pantas. Masih hujan nyonya. Taksi juga belum ada yang lewat. Apalagi saya mengidap penyakit malaria. Pergi Tuan, pergi kataku. Apa perlu ku tanggalkan semua pakaianku agar Tuan segera berlari untuk memelukku? Maksudku agar Tuan segera berlari untuk menjauhiku. Karena Tuan malu melihat seorang perempuan tidak berpakaian di hadapan Tuan. Walah, rumah nyonya baru seperti ini saja. Sudah berani mengusir saya. Masa bodoh. Yang penting kan cukup mahal. Terasnya terbuat dari marmer. Tuan tahu berapa harga marmer yang Tuan injak saat ini? Kan hanya 4 buah marmer yang saya pakai untuk berdiri. 4 buah? Iya. Tanpa fondasi. Tanpa ada marmer lainnya. 4 buah marmer yang Tuan injak tidak berharga sama sekali. Baiklah, berapa tuh harga seluruh marmer dan fondasinya? Khusus teras 500.000. 500.000? Ya. Yang benar aja, terlalu mahal atunya. Paling-paling juga 300.000. 300.000? Apa kan sudah gila? 350. 500.000. 400.000. 500.000. 450.000. 500.000 Tuan. 500.000. Tuan bisa bayangkan uang sebanyak itu kan? Baiklah, 500.000. Apa ini? Uang? Apa Tuan kira aku mau menjual marmer teras rumahku? Ingat Nyonya, kita telah melakukan tawar-menawar. Nyonya tidak dapat membatalkan begitu saja tuh. Tidak bisa. Jadi Nyonya membatalkan transaksi ini secara sepihak. Nyonya tidak bisa dituntut di pengadilan. Nama Nyonya akan hancur. Nyonya akan dipenjarakan. Dan bahkan nama suami Nyonya sendiri akan dilibatkan. Oh iya, rumah ini akan disita Nyonya. Apa Nyonya mau resiko begitu? Tapi ekornya Tuan. Ekornya. Gimana ini? Nyonya katakan sekali lagi tidak bisa. Saya akan segera melompat ke karangan sekarang juga berlari secepat kilat di pengadilan. Sok Nyonya, katakan tidak bisa. Jadi Tuan hanya membeli 4 buah marmer bukan? Ya, Dengan harga seluruh marmer yang ada. tepat sekali. Suamiku pasti marah. Terserah Nyonya. Nyonya lebih suka di penjara daripada dimarahi suami. Aneh. Tapi ibuku juga pasti akan maki-makiku Tuan. Terserah Nyonya, kata saya. Nama baik Nyonya hancur dan Nyonya di penjara atau ini terima. Tapi aku tidak akan jualnya Tuan. Tapi ya sudahlah. Jadi Tuan akan tetap di sini sampai hujan reda. Hujan? Kalau besok hujan lagi, saya teh akan tetap berdiri di sini. Tanyanya teh tidak berhak untuk mengusir saya. Jadi harga 4 buah marmerku 500.000.
betapa mahal Tuan telah membelinya. Tapi kenapa Tuan berani membeli dengan harga tinggi? Ya karena ukuran marmernya aja cukup pas untuk saya. Cukup pas untuk Tuan. Permisi dulu Nyonya. Tuan, Tuan tidak ke pengadilan kan? 500.000. Ya, untung aku. Iya, ditabrak galon ternyata. Ada apa? Aku memerlukan sesuatu. Apa lagi yang diperlukan? Keseriusan. Baik, aku serius. Katakan. Setelah aku selidiki ke sana kemari, ternyata paman membohongi kami. Kamu dibohongi? Keponakannya sendiri? Iya, paman mengatakan si pembeli tanah pusaka itu belum melunasi pembayarannya. Tapi setelah aku tanya langsung pada pembelinya, uang itu telah dibayar lunas pada paman. Bahkan tanda bukti penerimaan uang itu ada padanya. Jadi, kamu ingin menanyakan tentang uang itu? Tapi maaf saja, aku tidak tahu sama sekali. Aku kan juga tidak berhak untuk ikut serta dalam urusan tanah pusaka keluarga kalian itu. Paman berjanji akan bagikan uang itu pada kami. Setahun itu tunggu, berita saja tidak. Apalagi pembagian uang. Tentulah pamanku telah menghabiskannya sendiri. Jadi, kamu menuduh pamanmu menghabiskan uang itu untuk keperluanku? Iya, kalau tidak, kemana lagi uang sebanyak itu? Beli mobil? Tidak. Pakaian mewah? Tidak. Naik haji? Belum. Bahkan nikah lagi juga? Tidak. Selama 4 bulan lebih, pamanmu berada di rumah sakit. Hanya aku saja yang mengurusnya. Kamu juga tentu tidak akan tahu kan betapa mahal biaya obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit kanker lidah. Aku yakin penyakit yang diderita paman selama ini disebabkan oleh kutukan. Kutukan ke kamu? Iya, hampir semua orang yang memakai uang dari hasil penjualan tanah pusaka itu mendapat penyakit yang aneh-aneh. Aneh? Penyakit suamiku itu bukan penyakit yang aneh tahu, tapi kanker lidah. Kanker dapat menyerang apa saja, siapa saja, dan di mana saja. Seperti kan cacalau, hanya di cacalau. Tapi kenapa dia belum boleh bicara juga? Siapa saja yang terkena penyakit kanker lidah ya pastinya nggak akan bisa bicara lah, meskipun dia tidak mau dengan keponakannya sendiri. Pasti kena kutukan. Itulah akibatnya kalau paman tidak jujur dalam pembagian warisan. Jujur atau tidak, lain persoalan. Yang terpenting kan aku masih menjadi istrinya yang setia. Selama ini suamiku merasa terasingkan dari keponakannya. Itu sebabnya ia lebih mempercayaiku. Apa? Mempercayaimu daripada aku? Keponakan sendiri? Hello, kamu kira ada kita telah berubah? Kata suami, keponakan sekarang itu hanya nyenengnya saja. Tidak ada lagi keponakan yang mau merawat pamannya kalau bukan maksud-maksud tertentu. Cukup, jangan menghina. Kalau kamu sudah bosan dengannya, pamanku akan kubawa pulang ke kampung. Ayo, katakan sekarang juga kalau kamu sudah bosan. Baik, tapi kemana pamanmu akan kau bawa pergi? Sedangkan rumahmu saja telah disita oleh bank karena hutang yang tidak bisa kau lunasi. Setan, kamu merasa berada di posisi yang kuat karena pamanku telah membuatkan kamu sebuah rumah mewah ini. Oh, pantas saja. Uang tanah pusaka kami habis sama sekali. Cukup! Pamanku itu hanya mampu memperbaiki kamar mandi saja di rumah ini. Pamanku itu seorang bangsawan, tahu? Kamu ingin dikawininya karena kamu ingin bersuamikan seorang bangsawan. Tutup mulutmu! Bagaimanapun juga, aku ini istrinya, tercinta dan terpercaya. Aku keponakannya yang setia menjaga tanah pusaka. Baik, lalu kau mau apa? Serahkan uang tanah pusaka itu. Keponakan suamiku yang terhormat. Tidak serupiah pun uangmu berada di sini. Pasti ada. Pasti. Kalau tidak, Ekornya, ekornya. ekor kamu pun akan kutusuk. Aku tidak akan segan-segan melakukannya. Biar di depan orang ramai sekalipun. Ekornya, ekornya. Simpanlah, simpan. Kamu takut kan?
itu, apapun namanya, ini tetap uang. Jumlahnya sama. Nih, tidak mau. Ini lagi nih. Tidak. Terakhir. Tidak mau. Serahkan uang kembali. Ekormu tidak baik bagi suamimu. Bagaimanapun ekornya, uang itu harus kembali. Namamu akan cacat, nama suamimu juga akan cacat, bahkan semuanya akan cacat. Uang marmerku, uang marmerku. Uang marmerku. Ih, Tuan, kenapa Tuan duduk di sini? Apa Tuan kira setelah berhasil membeli satu meter persegi pekaranganku dan membuat marmer teras rumahku, Tuan dapat berbuat seenaknya di sini? Tuan, kembalilah pada milik Tuan yang telah Tuan beli. Bukan berbuat seenaknya, tapi sudah lama saya berdiri di situ, di tempat milik saya. Lama-lama pegel atuh kaki saya nyonya. Encok. Tapi Tuan tahu kan, kursi ini milikku. Tentu saja saya tahu. Tapi kalau kursi ini dinamakan kursi tamu, tentu semua tamu berhak tuh untuk duduk di sini. Tamu yang duduk di sini itu tamu yang diundang dan dihormati. Tuan kan tidak pernah mengundang. Diundang atau tidak, kenyataannya saya telah menjadi tamu. Berdiri Tuan, aku tidak mengizinkannya. Nyonya harus memberi izin. Berapa kali harus kukatakan pada Tuan? Keluarnya Tuan, nanti bisa terjadi macam-macam. Terjadi macam-macam bagaimana? Tuan, kan saya sudah bilang bahwa ibuku belum pulang dan suamiku masih berada di rumah sakit. Saya teh tidak berniat jahat, nyonya. Tidak percaya? Tanya ke saya. Pakcik. Pakcik. Terus Tuan teh ngapain di sini? Tahu Tuan yang menang pakcik. Pokoknya Tuan teh pergilah. Ya udah, saya teh bakalan pergi. Tapi izinkanlah saya meminjam kursi ini untuk duduk di luar. Meminjam kursi ini? Membawanya keluar? Tidak Tuan, tidak. Harganya teh mahal. Mahal? Iya. Pantas saja, enak sekali diduduki. Belum lagi sambil makan kuaci. Kursi mahal. Di mana-mana ya emang enak untuk diduduki Tuan. Oh, wajar kalau nyonya mau mempertahankannya. Tapi maaf ya nyonya, saya minta maaf kalau kata-kata saya kurang mengenakan. Mau bagaimanapun juga, kursi nyonya ini sudah ketinggalan mode. Tinggal ada. Tuan tahu berapa beli? Apa? 300.000. Hanya 300.000? Yang murah. Itu tuh harga sebelum penyesuaian. Sekarang harganya sudah dekat 1 juta. 1 juta? Iya. Yang benar aja nyonya 1 juta. Akbar, terlalu mahal itu mah. Terus berapa? Paling-paling juga 300.000. 300.000. Masa 300.000? Nah, kursi bekas kan selalu jatuh harga nyonya. Biarpun barangku ini barang bekas, harga 600.000 sekalipun, aku tidak akan mau melepaskannya pada Tuan. Oh, apa mungkin nyonya akan melepaskannya apabila bertawar 600.000? Belum kupaskan, naik lagi, 625.000? naik lagi, 650.000? naik.
675.000. Naik lagi. 700.000. Apa ini? Uang 700.000. Tak kurang serupiah pun. Ih, Eh? sini. Hati-hati kalau menghitung uang. Ramalan cuaca teh boleh meleset. Tapi kalau meleset menghitung uang, cuaca bisa balik. Wah, kalau saya jual kursi, suami saya pasti marah. Ibu saya pasti pingsan karena hilang kursi-kursinya. Ingat atuh Nyonya, membatalkan transaksi secara sepihak dalam perdagangan, Nyonya teh bisa di penjara. Tidak, Tuan. Saya nggak bakal mau menjualnya. Ya udah. Pokoknya nggak akan mau. Dadah. Dadah. Rugi. Tadinya uang itu buat beli kuaci. Maaf saja, tidak ada modal. Aduh kacau. Rambut gak bener-bener. Kuku belum mani-pedi. Mana becek lagi. Sahur belum dibayar. Suami saya. Nah sayang, itu ada apa? Gak ada apa-apa. Alis. Mimi. Nasi udah nunggu. Malah parkir di sini. Terus tadi bilang, Mimi, bilang aja. Halo Babu. Halo Kucing Dapur. Sudah beranak 7, masih bilang sayang ah? Mana di rumah orang lagi? Sabar atuh Mimi, sabar. Mimi kita Mimi teh harus tahu. Mimi kan baru terlibat pertengkaran. Masa kursi begini dihargakan 600.000? Mestinya berapa emang? 300.000 sudah terlalu mahal. Kan Pipi teh jadi gimana jadi? Pipi teh kan pedagang barang antik, Pi. Bukan pedagang kursi bekas, Pi. Tumpuk? Berapa deh? 600.000? Terus Pipi tahu tuan? Mimi bayar 700.000. Hah? Harganya berapa? 600.000. Pipi tahu? 700.000. Bodoh. Harganya 600.000. Terus Pipi tahu 700.000. Pipi tahu udah gila. Allahu Akbar. Kursi di rumah kita jauh lebih antik daripada kursi gini ya, Pi. Aduh, kalau yang itu namanya siasat dagang ini. Kalau anak-anak tidak punya kursi lagi di rumah, mereka tidak akan bertengkar karena memperebutkan kursi. Betapa ributnya rumah kita setiap hari. Kita mau tidur, mereka berebutan kursi. Dan celakanya lagi, kursi itu mereka jadikan mobil-mobilan, rumah-rumahan, kapal-kapalan. Jujur saja, Pipi tidak suka mereka mempergunakan kursi untuk mendapatkan ya semua itu. Dah. Sosok dagang. Pipi tahu apa yang terjadi tadi pagi? Yang mana Pipi tahu atau Mimi? Katakan di imah, Pipi. Keluar oleh natrok. Ih, dengerin ya. Karena anak-anak ingin kursi, anak-anak
seminar pun dia duduki. Mereka menganggap itu tidak tepat untuk dijadikan gospel. Gak usah nangis, Mimi aja. Gimana dong? Daripada anak-anak kita sakit karena infeksi, lebih baik kursi itu bawa pulang. Kursi yang itu? Ya. Aduh jangan, itu teh untuk penanganan pipi. Bos kuaci. Di rumah teh nggak ada kursi, Pi. Mbak, nggak bisa, Pak. Hah? Sakit. Kursinya mau dibawa dengan beca? Waras? Waras. Jangan, nanti harganya bisa turun, Mimi. Yang penting teh anak-anak kita, Pi. Bukan harga beca. Harga kursi. Oh iya, lupa. Maaf. Kursi. Beca. Bawa kursi Mimi. Jangan, kursinya mau dijual. Mau aku balik? Beca. Bawa kursi saya di sini. Aduh, jangan. Untuk Beca teh. dia sekali seksi, dia sekali cilik. Bawa kursi Mimi. Hai, aduh. Jangan dibawa, Pak. Tadi si Mimi. Jangan dianggap. Deka salah. Aduh, Pak. Ini buat bos kuaci. Si Mimi Jangan, Pak. Pipi. Iya, Mimi. Diam sayang. Aduh, ya. Man, kursinya jangan, atuh, Man. Man, jangan. Diam kamu. Pipi. Man. Gak usah banyak drama. Wah, masalah galak. Ih, kursi Abi. Ini teh rumahnya. Ternyata lebih mewah ya daripada rumah kepala imigrasi. Rumahnya baru lagi, besar dan mewah. Pantes. Uang tanah pusaka kita kan dihabiskan paman untuk membangun rumah ini nih. Tapi apa? Istrinya. Oh, iya ya. Kemana dia? Pantas saja. Hei, wanita muda, kalau bersuamikan tua, apalagi kalau suaminya itu sudah terwujud di rumah sakit, ya tentu saja tuh kerjanya bakal. Itu istrinya. Ayo siap. Wah, ada tamu ternyata. Kapan datang? Sudah lama tidak kesini. Aku dengar kalian sudah bersamakan orang berpangkat tinggi ya. Udah kaya dong. Pantas gak mau ke kampung lagi. Oh iya, kalian kesini untuk menjenguk paman kalian atau cuma berlibur? Oh, atau suami kalian lagi ada seminar ya di desa ini? Dada tuh akan dipotong. Akan dipotong? Dokter mana yang mengatakan seperti itu? Salah dengar barangkali. Salah dengar. Setiap hari tidurku dibersihkan. Jadi kalian bukan salah dengar. Terus dokter mana yang bilang masa lidah kapan bakalan dipotong? Mungkin hanya bercanda atau nakut-nakuti saja. Hei! Tahu gak lidahnya itu dipotong tahu? Dan semua persoalan akan segera tertutup. Ada apa sebenarnya?
Kenapa bicara kalian sini sekali? Coba bicara seperti dulu lagi. Saat-saat kalian masih miskin, melunak gigi daripada lidah. Aku ini istri pamanmu, ya kan? Iya, tapi kan paman kami itulah membayar cintanya dengan begitu mahal sekali kepadamu. Semua uang hasil penjualan tanahku sama kami telah dibayarkan untuk cintanya. Tidak wajar. Melanggar adat. Ternyata pamanku sendiri yang terkena kutukan. Ini tidak adil. Padahal kan bukan dia sendiri yang menghabiskan uang itu. Iya, dan kini lidahnya akan dipotong. Dan dia tidak akan lagi bisa berbicara. Tuh, akhirnya kami kehilangan jejak mencari uang itu. Uang itu harus segera didapatkan. Sekarang juga. Kalau tidak, terpaksa kami bertindak. Iya, tidak akan ada yang bisa lagi menahan kesabaran kami. Hari ini hari kepastian. Kalau uang itu Ada di bank. tuh, kalau uang itu masih berada di bank, harus segera dikeluarkan. Kalau masih ada di sini, harus segera diserahkan pada kami. Ya, kalau uang itu sudah habis, terpaksa semua barang yang ada akan kami sita. Becak telah menunggu di depan. Ya, dan semua akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Jaksa telah siap untuk menerima tuntutan. Dan pengadilan akan Ya ampun, ada apa sebenarnya? Jadi, kalian kesini hanya untuk itu, bukan untuk menjenguk paman kalian yang sedang sakit. Terus, apa kalian tega mengadukan istri paman kalian sendiri ke pengadilan? Bukan kau, tapi paman kami. Hah? Paman? Tapi bagaimana caranya mengadukan seseorang yang sudah tidak bisa lagi berbicara? Kami punya bukti yang cukup. gak percaya. Ini adalah bukti tertulis pengakuan dari paman kami. Jadi dia mengaku. Apa yang diakuinya? Semua uang tanah pusaka itu telah diserahkan kepada istrinya. Kamu sendiri itu. Aku? Iya. Serupiah pun aku tidak pernah menerima uang itu kok. Bohong. Lalu rumah mewah ini apa? Hah? Terus isi-isinya itu apa? Mewah kan? Ibuku yang membelikannya. Bisa-bisanya ya kamu menyangkal. Jadi, menurut kalian, uang itu ada di sini? Menurut kertas itu. Mana? Coba lihat. Ih, ngapain? Ya, mau lihat lah. Bukan urusanmu. Aku tidak percaya. Ya sudah, kau tidak percaya. Tunggu saja di pengadilan nanti. Pengadilan. Waduh. Ya sudah, iya. Aku mengakui sesuai apa yang diakui suamiku. Iya, uang itu ada di sini. Tunggu sebentar, aku ambil dulu. Iya, nah batunya. Iyalah, tapi kalau bukan karena siasatku tadi, belum tentu tadi kita berhasil. Pendek, ini semua berkatku. Tapi kan aktingku sangat meyakinkan. Tadi aja bisa sampai lupa. Lupa kan wajar, manusia. Udah lah, yang penting ideku itu cukup cemerlang tau. Itu dia datang lagi. Soal kursiku. Rugi aku. Ini uangnya berapa? 700.000. Hanya segini? Iya, itu pun sudah aku tambah pakai uangku sendiri. Bukan soal, yang penting jumlahnya. Langsung dibagikan? Iya. Dibagi rata kan? Hei! Nah, ini dia uang marmerku. Bagianku mana? Bagian apa lagi? Jika tidak dibagi rata, ada seorang pun yang akan selamat dari tempat ini. Jadi kau gunakan pisau itu untuk mengancamku? Baik, aku punya yang lebih besar. Jangan pembunuhan. Jangan. Uang marmerku. Uang kursiku. Ekornya. Diam! Ekorku lebih besar lagi tahu. Ayo cepat keluarkan bagianku. Kalau begini caranya, aku juga bisa lebih nekat. Jangan berpembunuhan. Jangan. Waduh, ekornya. Ah!
akan pulih kembali. Kita harus buktikan bahwa para keponakan masih setia dan hormat pada pamannya. Betul. Dengan begini caranya kan kita tidak akan tuh dituduh lagi keponakan sebagai keponakan yang tidak tahu adat. Paman, biaya rumah sakit akan kami bayarkan. Kami akan selamatkan paman dari wanita pemas harta. Betul. Sudah, kita masuk lagi pisaunya. Kita harus nengok paman. Tunggu, ada ketinggalan. Apa lagi? Musik. Oke teman-teman, itulah cuplikan dari naskah nyonya-nyonya ini. Terima kasih Alias udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya. Saya Alfi pamit undur diri. Sampai jumpa di Otoy Obrolan Santai.